syukur kepada kehadirat Allah Subhanahu wa taala setelah 2 kali kita bisa mengulangi lagi IKDP Talks yang kali ini akan diisi oleh saudara kita, teman saya, Imaduddin Abdurrahman, dengan tema bentar. Ya elah moderatornya. Lupa. Ya, menjaga nanti dilihat lagi. Kemudian moderator juga manusia, Pak. Iya, aku udah buka banyak ini nih, LinkedIn ini buat kayak dia buka kita Wikipedia buka semua ini. Nyari info tentang image di Wikipedia seperti yang kita tahu, teman-teman udah punya banyak pengalaman yang berbeda-beda dan menarik. Salah satunya ada yang sudah punya bisnis, ada yang dari beberapa kali terakhir kita ngobrol tentang bisnis. Dan di sini juga ada Fikri Adan, kalau nggak salah udah masuk, punya pengalaman positif COVID. Nah, itu mungkin juga berbeda pengalamannya. Nah, tadi sedikit ngobrol. Banget. Mungkin akan lebih variasi lagi KDP Talk berikutnya. Saya di sini mengenalkan sedikit Imaduddin Abdurrahman. Saya poin-poinnya aja. Pengalamannya product designer di Kria Nusantara yang paling dekat. Kemudian sebelumnya business owner Mus Sneakers, kalau nggak salah produk sepatu itu. Kemudian product designer di Matua Indonesia Digdaya, junior product designer. Nah, sedangkan pendidikan Institut Teknologi Bandung 2011 hingga 2016. Dan beberapa keahlian di sini ada product design, ada beberapa pencapaian, nanti detailnya akan disampaikan Image sendiri. Ada beberapa pencapaian di sini. ASDC 2016 Cert Winner, American Standard Design Competition Ablution Facility 2018. Nggak tahu nih bacanya bener apa enggak. Kemudian 2016 Best Designer Indonesia Fashion and Craft Award, Bali Creative Industry Center. 2015 Asia Award and Honorable Award. 2014 juga Zusek Exhibition Most Unique Tableware Product. Nah, ini ada produk-produknya, mungkin nanti bisa di-share Image, cukup unik produk desainnya, berupa ada jam dan lain-lain. Mungkin itu saja pengenalannya. Selanjutnya waktu untuk menyampaikan materi saya berikan ke Imaduddin, nanti bisa dilanjutkan dengan tanya jawab. Oke, silakan. Ya, terima kasih introduksinya, Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih atas kesempatannya ya. Meskipun saya juga nggak tahu saya orang yang suitable untuk mengisi atau meminta waktu-waktu antum sekalian untuk mendengarkan bacaan saya, tapi insya Allah ya kita mencoba untuk berbagi bermanfaatan lah. Jadi kalau misalnya ada kekurangan ya mungkin bisa di share screen ya. Bisa. Hostnya siapa? Saya masih disable. Hostnya. Kenapa? Aku mau share screen. Share screen-nya aja di allow all participant share screen. Ada di share screen, kamu kasih radio box-nya itu di set ke allow all participant. Udah. And share screen. Ya, bisa. Coba bisa nggak Imaduddin tuh share screen? Udah? Oke. Ya, udah bisa. Udah bisa masuk. Ya, udah. Masih loading, loading. Masih black screen. Nah, udah. Oke, keren. Oke. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi sholli sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Jadi waktu kemarin dikasih brief sama Aji kan mengisi tentang creative planner, jadi saya sendiri mungkin ya mencoba mungkin bisa mengisi dari bidang kalian saya. Mungkin saya akhirnya mengisi judul yang misalnya mungkin ada kaitan yang lebih luas dalam konteks creative planner. Jadi saya ambil tentang membangun daya saing produk dalam negeri.
karena hal ini juga sebenarnya kayak ada banyak kaitannya dengan apa ya, keprofesian yang saya jalani, yaitu sebagai seorang desainer produk. Jadi mungkin sistematikanya mungkin saya akan apa ya, dalam menjelaskan tema ini akan pertama akan istilahnya memberikan apa ya, contoh-contoh project dan pendekatan apa saja yang saya lakukan, dan misalnya ide-ide apa saja yang sebenarnya bisa ditumbuhkan dalam ketika kita mendevelop atau mengembangkan suatu produk untuk menjadi desain yang bermanfaat. Dan kemudian akan saya lanjutkan dengan hubungannya dalam bagaimana mengembangkan ide tersebut jadi suatu skala bisnis yang lebih bernafas dan sustainable. Dan mungkin selanjutnya adalah hubungannya dengan konsep yang lebih luas secara sosial. Pertama-tama saya pengen cerita sendiri ya, maksudnya secara personal. Jadi kayak kenapa sih saya mengambil langkah profesi desainer produk? Cerita aja waktu ketika kita kelas 6 kan ada rilah itu kan ya, dan mungkin itu salah satu jadi hal yang saya ingat salah satu kurikulum yang menarik sih, maksudnya di mana kita itu, di mana orang-orang lain itu banyak apa, karena SMA lain kan karena wisata, dan wisata kan jalan-jalannya kemana, maksudnya sedangkan kita kan emang apa ya, ada aspek kewirausahaan yang ingin dikenalkan kepada anak-anak KMI. Nah itu kan bagi saya sendiri mungkin bukan sekedar apa ya, bukan sekedar dididik untuk tidak jadi menjadi karyawan, tapi kan juga ada aspek kebermanfaatan sosial yang lebih luas yang mungkin bisa ditumbuhkan dan bisa berperan ketika seseorang itu berkiprah sebagai seorang wirausahawan dan mengembangkan satu komunitas sendiri. Dan saya sendiri juga di waktu tahun 2010 itu kan rihlanya ke Jogja, dan alhamdulillah itu mengunjungi banyak-banyak pusat kerajinan, dan alhamdulillah juga di kemudian hari saya juga terinspirasi untuk bikin project secara profesional dengan salah satu di pengrajin tersebut. Nah, setelah itu ini salah satu contoh apa ya, project yang saya kembangkan. Jadi ini sebenarnya mata kuliah studio. Jadi yaitu bagaimana kita tuh bisa mengambil inspirasi dari sekelilingnya, itu seperti ketika menggambarkan tempat makan sate dan mendapat inspirasi dari bentuk pincuk. Kan kita kan tahu kan pincuk kan apa ya, alat makan yang sederhana, kayak misalnya isi makan pecel yang sederhana. Dan kalau misalnya mungkin secara sekilas kita nggak akan nggak akan menyadari maksudnya potensi dari sebuah bentuk pincuk ini yang mungkin banyak orang dilihat orang sebagai sekedar sebelah mata. Tapi kalau misalnya kita bisa melihat secara lebih luas, secara lebih kreatif, dan menghubungkannya dengan konteks yang lain yang lebih luas, seperti misalnya ketika makan sate, bisa kita kembangkan satu produk baru yang misalnya lebih inovatif. Jadi kan kalau misalnya makan sate sendiri kan ada apanya, ada bumbunya itu, tapi kan kalau misalnya kita taruh di piring itu kan suka jebret kemana-mana itu. Sedangkan kalau si puncuk itu kan dia kan emang apa ya, terkonsentrasi lah istilahnya. Ada kayak misalnya makan pecel itu kan bumbunya kan nggak kemana-mana tuh. Kalau misalnya kita makan banyak pakai puncuk, jadi emang duduk di satu titik itu aja. Jadi akhirnya saya kembangkan ini dengan apa, problematika bumbu sate yang ngejebret kemana-mana kayak misalnya yang ini bisa kita lihat. Jadi idenya seperti itu. Jadi bagaimana apa ya, inspirasi benda sekeliling yang bahkan mungkin tanda kutip seremeh pincuk pun bisa menjadi inovasi secara bentuk. Dan ini pernah award yang di Zucek itu. Zucek itu sendiri kayak semacam apa sih, pameran produk tableware. Ini dianggap salah satu yang inovatif seperti itu. Yang kemudian inspirasi ketika untuk kita mengembangkan satu produk sendiri juga bisa kita ambil dari fenomena sosial. Jadi mungkin lebih abstrak ya, kalau misalnya tadi kan memang inspirasi kan dari pincuk yang memang lebih konkret. Satu artefak yang istilahnya memang kita bisa kita lihat secara nyata lah sehari-hari. Tapi bisa juga kita misalnya mengambil inspirasi dari satu fenomena sosial yang lebih abstrak. Misalnya ini adalah saya mengembangkan satu wastafel dengan mengambil inspirasi dari namanya Generation M. Ini sebenarnya bahkan inspirasi dari buku sih. Jadi Generation M ini adalah istilahnya adalah semacam apa ya? Semacam demografi konsumen baru di dunia, yaitu apa ya, misalnya singkatnya adalah konsumen muslim yang misalnya yang moderat dan misalnya modern lah, intinya seperti itu. Jadi misalnya contohnya ini adalah klasik mereka adalah mensinergikan dua hal yang misalnya terlihat secara sekilas terlihat berkontradiksi. Kayak misalnya ada ini si Mona Haider ini dia tuh bikin lagu rap tapi lagu itu tentang hijab. Jadi mungkin bisa di search sendiri aja di YouTube. Jadi maksudnya itu kan maksudnya nggak kebayang kan kalau misalnya kita secara mungkin 10 atau 20 tahun yang lalu bagaimana seorang hijabers dia ngomongin tentang hijabnya tapi dengan musik rap. Itu kan
menarik kan. Dan dari sini juga saya juga mencari korelasinya dan mencari keabsahannya lah istilahnya dengan fenomena generation yang ada di Indonesia. Jadi misalnya kita lihat sendiri juga di Indonesia juga banyak, misalnya kita sering dengar ada Ustadz gaul, itu kan satu fenomena yang menarik kan, maksudnya udah Ustadz tapi gaul, dari meskipun secara keagamaan itu ini, tapi juga secara ini keren. Jadi itu kan maksudnya ada semacam kemampuan untuk mensinergikan dua hal yang berkontradiksi. Jadi juga ada atlet Amerika Olimpiade yang pakai hijab, ada juga yang di halal guys, ini kayak satu masa restoran di Amerika tapi emang booming, meskipun dia halal tapi justru konsumen bukan sekedar muslim doang. Dari situ saya mengambil istilahnya adalah aspek ini, synergizing two seemingly contradicting things dalam mengembangkan si Wastafel ini. Jadi yang saya kembangkan adalah satu tempat wudhu yang istilahnya emang secara bentuk dan secara fungsi fleksibel. Jadi saya dari Wastafel biasa, saya nambahkan si dimensi si Wastafelnya dilebarin supaya gampang buat nyuci tangan, dan mungkin juga buat di bawahnya juga ada nyuci kaki. Dan mungkin kalau misalnya teman-teman ada satu di antara kita yang pernah mungkin pernah ya, kalau misalnya wudhu di tempat Wastafel, mungkin bisa korelate lah dengan hal-hal seperti ini. Jadi mungkin ini seperti contohnya. Terus kemudian yang ketiga, bagaimana inspirasi itu juga bisa diambil dari proses produksi. Jadi ini, yang sebelumnya ini yang menang lomba American Standard Design Competition. Jadi emang temanya tentang fasilitas wudhu. Kemudian yang ini adalah bagaimana dari mengembangkan idenya itu mengambil dari proses produksi. Jadi bagaimana bahwasanya ini juga submisi buat lomba. Jadi lombanya itu adalah bagaimana kita didorong bagaimana menghadirkan satu packaging yang inovatif. Dan pendekatan saya adalah menekankan bahwasanya melibatkan aspek proses produksi ini tuh dalam kemasan teh. Dengan pertimbangan bahwasanya kan kalau misalnya kita lihat kita ke Indomaret, kita lihat beli jajan, kita beli wafer, itu kan packaging kan presentasi, yang dipresentasikan adalah produk akhir kan. Maksudnya padahal kan produk itu sendiri kan nggak serta-merta jadi, nggak tiba-tiba jadi, ada proses yang terjadi sebelum produk itu terjadi, dan itu mungkin pada banyak hal menjadi lebih penting, terutama kalau misalnya kita melihat kesadaran konsumen yang semakin kini semakin tinggi. Dan saya mencoba mengkomunikasikan proses produksi yang terjadi ketika suatu produk itu dibuat. Jadi saya ngambil dari kasus teh. Ya teh itu sendiri kan mungkin packaging kan mesti kasih sari wangi ini kan. Maksudnya dia nggak mengkomunikasikan proses yang terjadi sebelum proses produk itu dibuat. Tapi kan ada banyak misalnya dari dipetik dan lain sebagainya. Dan karena saya mencoba mengkomunikasikan si proses metik teh ini dalam desain packaging tehnya. Jadi ini desain packaging tehnya. Jadi kalau misalnya mau ngambil itu harus dipetik nih ya. Jadi kalau misalnya sari wangi kan kayak gini. Jadi kalau yang desain saya harus metik, jadi dipetik. Jadi seperti itu. Kemudian juga bagaimana sebenarnya mengembangkan produk baru itu juga bisa diambil inspirasi dari keahlian dan teknik kerajinan dan material alam yang ada di sekitar. Jadi ini kan produksi wangi ini saya terinspirasi dari ketika rihlah saya berkunjung salah satu pengrajin wayang. Dan saya keinget terus bagaimana mengembangkan kemampuan teknik ini untuk mengembangkan satu produk yang menarik. Jadi seperti maksudnya kita kan punya selain punya kekayaan budaya, kan kita juga punya kekayaan alam. Kenapa nggak kita combine aja untuk menjadikan satu produk yang istilahnya relevan dan bisa kita kembangkan secara lebih lanjut. Di desainnya seperti ini. Jadi bodinya dari kayu, sedangkan si tengahnya ini ada pakai teknik si pengrajin wayang, jadi ditata kayak gitu. Seperti itu. Nah, kemudian juga kita bisa mengambil inspirasi dari bentuk alam. Jadi misalnya kita bikin dari bentuk kura-kura, bisa kita juga bikin inspirasi kita bahkan langsung ke produk. Dan ini dari bentuk gelombang, kita terjemahkan ke desain jam tangan. Jadi ini kan saya ada gelombang, saya terjemahkan seperti ini. Seperti itu. Nah, kalau misalnya sebelumnya kita ngebahas tentang beberapa contoh dari kesempatan yang bisa kita kembangkan dalam
ataupun inspirasi yang bisa kita ambil dalam mengembangkan suatu produk. Tahap selanjutnya mungkin harus menjadi kita dalam rangka untuk mengembangkan daya saing ini produk kita adalah kita mau nggak mau harus melihat ini secara dalam kacamata yang lebih luas. Maksudnya ide ataupun inspirasi sendiri yang diterjemahkan dalam desain itu sendiri nggak akan bisa memberikan dampak yang signifikan selama dia tidak didukung oleh aspek marketing dan aspek produksi yang mumpuni. Dan si ide ini kan juga istilahnya kreativitas harus bisa ditunjukkan dengan bisnis dan kemampuan teknologi. Jadi seperti mungkin ini mungkin selanjutnya akan saya kayak misalnya ini Move Sneakers ini salah satu bisnis saya dan sekarang udah nggak jalan lagi. Ini mungkin sekedar sebuah contoh aja lah ya, bahwasanya ya kalau saya sendiri bilangnya mungkin secara desain udah selesai lah, misalnya diterima juga dengan konsumen dan mungkin secara marketing juga secara brand udah oke lah. Tapi PR besarnya adalah dalam aspek produksi ini sendiri, maksudnya masih banyak keteteran dan lain sebagainya. Jadi ini kayak semacam sebagai penegas saja bahwasanya si desain ini mau nggak mau kalau misalnya pada akhirnya at the end of the day harus mampu bersinergi baik dengan aspek marketing dan aspek produksi. Ketiga-tiga ini adalah selain yang jadi satu core lah dalam bisnis apapun itu, maksudnya mau baik bisnis manufaktur, bisnis teknologi IT, maksudnya itu kan misalnya nggak jauh-jauh dari itu, misalnya kreativitas bisnis dan teknologi ini maksudnya jadi satu core lah, misalnya emang harus nggak boleh timbang satu sama lain. Jadi ini contohnya aja, ini tempat kerja saya saat ini dan ini desain saya. Jadi Keren Nusantara dia bikin packaging parfum buat Al Jazeera. Jadi ini mereka parfum merek dari Qatar. Jadi bagaimana misalnya secara desain sudah oke, secara bisnis sudah oke, dan secara produksi sudah mumpuni. Jadi jadi bisa sustain kayak gitu. Jadi pada akhirnya kalau misalnya kita ngomongin tentang bagaimana dalam tema kreatif partner dan dalam bagaimana mengembangkan daya saing produk dalam negeri kita, ide yang bagus itu mungkin jadi titik awal yang bagus, tapi pada akhirnya tetap harus ditunjang oleh aspek marketing dan aspek produksi, mau nggak mau seperti itu. Mungkin pada tahap selanjutnya ini sekedar semacam perspektif yang lebih luas lagi. Kalau misalnya tadi kita ngebahas tentang si desain itu dalam kacamata bisnis, dalam kacamata kreatif partner, pada akhirnya kalau misalnya kita lebih kritis lagi itu si desain itu sendiri misalnya merupakan suatu manifestasi pandangan hidup masyarakat. Ya meskipun pada tahap tertentu dia merupakan suatu komponen dalam kreatif partner, dalam kreatif partner, dia juga istilahnya bisa dilihat sebagai suatu manifestasi pandangan hidup masyarakat. Dan hal ini sebenarnya juga mau nggak mau bisa sangat mempengaruhi pada budaya ataupun karakteristik produk yang dihasilkan oleh tiap daerah. Kayak misalnya ini contohnya di Jepang ya. Di Jepang sendiri kan misalnya mungkin secara sekilas kita tahu maksudnya produk-produk Jepang bagus misalnya. Tapi kan ternyata ada banyak hal lain misalnya ada banyak konsep desain yang ada di Jepang itu sendiri. Kayak misalnya ada wabi-sabi. Wabi-sabi ini adalah semacam filosofi emang kental Buddhisnya sih. Jadi mereka adalah discovery of beauty and imperfection, the acceptance of cycle of life of death. Jadi maksudnya mereka tuh kan kalau si Buddha itu kan mereka nggak punya pandangan baik dan buruk, maksudnya kosong adalah isi dalam itu kan beneran pernyataan real. Jadi diterjemahkannya dalam melihat kebaikan dan keburukan. Jadi misalnya mereka punya keramik yang pecah, jadi itu nggak dilihat sebagai sesuatu yang jelek. Jadi pada akhirnya mereka sambung lagi, terus sambungannya pakai ada emasnya. Jadi justru yang hancur malah dia apresiasi sebagai sesuatu yang lebih indah lagi. Jadi kan jadi kontradiktif tuh antara yang mana yang jelek sama yang buruk. Jadi bahkan yang udah pecah pun kadang bisa dianggap lebih bagus daripada yang belum pecah. Itu kan misalnya seperti itu konsep wabi-sabi. Itu juga ada Kaizen di sini mungkin lebih condongnya lebih ke manufaktur. Jadi bahwasanya contohnya aja kalau misalnya industri manufaktur, mulai dari elektronik, habis itu otomotif itu kan selain banyak yang championnya kan Jepang, mulai dari Toyota, terus juga Sony itu kan. Tapi kan penemu barang yang pertama kan bukan dari Jepang sebenarnya, banyak dari Barat. Tapi kenapa sekarang ya banyak perusahaan yang istilahnya
adidaya di industri tersebut adalah orang Jepang, perusahaan dari Jepang, itu karena mungkin banyak orang bilang adalah dari konsep Kaizen ini, itu adalah continuous improvement. Jadi selain bagaimana mereka tuh selalu improvement dalam setiap sisi, mulai dari aspek produksi dan lain sebagainya. Jadi banyak yang bilang ini adalah salah satu alasan mengapa banyak perusahaan di Jepang misalnya menjadi champion di industri-industri besar seperti itu. Contoh yang lain adalah dari Denmark ya, Denis. Jadi di Denmark sendiri juga ada semacam konsep namanya Hei. Saya juga bingung bacanya Hiki apa salah. Jadi kayak semacam ini lebih ke lifestyle sih. Jadi misalnya kayak pandangan hidup kayak bahwasanya ritual of enjoying a life, simple pleasure. Jadi kayak semacam ada semacam konsep estetikanya lah kasarnya seperti itu. Dan ini menjadi emang jadi kayak ya gitu, mungkin jadi semacam sampai ada bukunya The Little Book of Hiki. Ini juga bahkan pada akhirnya banyak diadopsi banyak orang seperti itu. Ya mungkin seperti itu sih. Jadi kalau misalnya seperti itu saja mungkin. Untuk selanjutnya kalau misalnya ada tanya jawab, saya sangat terbuka sekali. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih Bang Dudut, Madudin. Selanjutnya mungkin langsung saja tanggapan atau pertanyaan dari teman-teman yang sudah mendengarkan. Mungkin ada korelasinya dengan pengalaman masing-masing atau ada respon dari presentasi. Oh, sorry, maaf. Ada satu terakhir. Jadi, saya sambung lagi ya. Jadi kalau misalnya yang tadi kan kita udah ngelihat misalnya contoh-contoh, misalnya konsep desain atau produk yang dari Jepang dan dari Denmark, ternyata mungkin secara kasar mungkin Indonesia mungkin belum punya satu konsep yang seperti ini ya, terutama yang ini. Tapi paling enggak ini adalah salah satu senior saya di kampus, dan misalnya beliau bikin satu pendekatan yang menarik sih. Jadi misalnya dia seorang desainer produk, dia orang Temanggung. Temanggung. Jadi dia tuh dia tuh ketika habis lulus kuliah, dia ngelihat bahwasanya di kampung, dia kan orang kampung di Temanggung, masih kampung, lihat banyak material kayu yang nggak kepake. Terus akhirnya dia pikiran dia gimana kalau misalnya bikin sesuatu dari produk ini daripada nggak dipakai, nggak ada nilainya. Terus akhirnya pertama dia bikin radio kayu dan bagus dan sangat diterima di pasar secara internasional. Dari situ dia mengembangkan yang lain, dia juga bikin sepeda dari bambu, terus juga bikin homestay dari bambu, dan kemudian juga bikin pasar. Jadi bikin pasar namanya Pasar Papringan. Jadi misalnya gimana pengrajin penduduk lokal itu diajak untuk untuk berjualan sesuai dengan kemampuan mereka, dan ini cukup banyak mendatangkan potensi turisme ya. Jadi kenapa si Sepedagi ini sendiri misalnya bisa mendapat respon sebegitu luas, karena ini mungkin sangat sesuai dengan konteks hidupan saat ini ya, ketika orang kota yang banyak yang stres dan bingung. Maksudnya kita memperhatikan aspek sustainabilitas, terus aspek green, aspek recycle, dan ini misalnya sangat terjawab sendiri dengan pendekatan si Sepedagi ini, bahwasanya di desa itu semua aspek yang kekinian itu sudah bisa terfasilitasi. Maksudnya mulai dari naik sepeda itu jelas green, sangat sehat, terus juga karena jejak karbon kan justru emang sangat lebih sedikit daripada di kota. Dan misalnya beliau juga di Pasar Papringan ini sendiri emang semua menggunakan, selain enak juga nggak pakai bahan pengawet. Jadi emang beneran si lokalitasnya itu benar-benar sangat diberdayakan. Jadi bahkan si tempatnya sendiri ini kan Pasar Papringan, jadi kayak tempat Papringan itu kan tempat kebun bambu. Kebun bambu itu sendiri misalnya sebelum dijadikan pasar itu juga jadi tempat pembuangan sampah. Jadi diangkat tempat bambu kan, pembuatan bambu kan sering dianggap kanker, terus juga misalnya jadi tempat pembuangan sampah. Jadi justru akhirnya dengan dibikin pasar ini, jadi si nilainya itu benar-benar bisa sampai diputar balikan. Jadi yang tempatnya sebelumnya dilihat sebagai nggak ada gunanya terus jadi tempat pembuangan sampah, jadi justru jadikan tempat buat mengembangkan ekonomi warga, tapi juga mendekatkan
penduduk kota dengan apa ya, si nilai-nilai desa itu sendiri yang banyak diidamkan oleh orang-orang kota seperti itu. Jadi mungkin istilahnya ya mungkin ini salah satu pendekatan yang alternatif pendekatan yang misalnya bisa dijajaki oleh Indonesia, yang kita misalnya kalau misalnya kita mau head to head sama Cina, Jepang itu kan susah. Dan mungkin meskipun si sepeda gini mungkin nggak bisa jadi solusi secara luas, tapi seenggaknya ini menurut saya salah satu pendekatan yang menarik ya ketika kita berhadapan dengan situasi seperti ini, dan apa yang sebenarnya bisa dikembangkan dari produk-produk dan material kita seperti itu sih. Itu aja. Terima kasih. Oke, terima kasih. Saya pernah dengar dari teman kalau di beberapa negara maju Eropa itu lebih apresiasi dengan produk-produk yang handmade. Maka kalau di Jogja itu kan termasuk radio itu, saya juga pernah dengar ada kacamata yang handmade, benar-benar diukir gitu, harganya jadi lebih mahal. Apakah respon pasar di Indonesia itu terhadap produk handmade itu cukup bagus dengan produk-produk pabrik? Itu pertanyaan dari saya. Mungkin kalau dari teman-teman yang lain ada pertanyaan atau respon, bisa langsung disampaikan. Ini ditampung dulu apa langsung jawab? Anu Ji, aku nggak tahu. Ya, ditampung dulu. Gimana, Bala? Bisa di playback nggak share screen-nya karya-karyamu? Tak print screen dulu. Sebenarnya tadi udah di-share sama Aji juga sih sebenarnya. Di LinkedIn. Pelan-pelan nanti ntar ya. Tak print dulu ya. Oh iya. Ya, kamu kasih jeda waktu sekitar 10 detik kan lah. Ntar kamu next step. Oh iya. Ya, silakan dilanjutkan. Oke. Oh, yang lain? Satria. Atau yang lain silakan kalau ada ini. Kalau belum ada, mungkin bisa dijawab langsung. Mas Aji izin masuk, dari tadi raise hand. Oh iya. Nggak kelihatan tapi. Oh iya, sengaja nunggu dipanggil, ternyata nggak dipanggil. Oke, assalamualaikum teman-teman semuanya. Aduh, lama bener nih nggak ketemu. Ada balap juga, para senior, bukan Romun, teman-teman juga. Alhamdulillah, luar biasa sekali. Terima kasih nih Ika di Talks hari ini, inspiratif banget. Ketemu lagi sama Imed, teman lama yang udah hampir 10 tahun ya kita nggak ketemu gitu ya berarti. Dan ini menarik ya. Karena kenikahan itu loh nggak 10 tahun. Oh iya ya, ketinggalan ya, benar 10 tahun banget sih. Berarti 4 tahun lalu lah berarti nikah kan. Nah, ini menarik kalau bahas Imed itu kita yang paling anak ingat itu adalah terkait bagaimana dia juara 2 ya kalau nggak salah tentang desain wastafel wudhu itu ya. Itu konsep yang menarik banget loh kalau kita lihat teman-teman ya, apalagi dengan realita yang ada sekarang, misalkan posisi Ana di Timur Tengah saat ini di Yordania. Nah, ini yang ada di sini gitu ya. Nah, orang Arab itu mostly, dan mungkin orang Indonesia juga sama kurang lebih, tapi kalau di Indonesia masih ada musola yang masih ada kerannya sendiri. Tapi kalau di sini itu nggak ada tuh. Jadi musola aja, wudhunya di toilet dengan wastafel yang ngangkat kaki lah akhirnya dan lain sebagainya, atau cuma ngusap doang lah seperti itu. Nggak nyaman lah seperti itu dengan kondisi yang ada untuk berwudhu seperti itu. Tapi dengan ide desain dari Imed yang seperti ini, anak ingat itu sekitar tahun berapa sih, Met? Kayaknya perasaan anak baru ngabdi kok waktu itu. Ente juga baru di ITB sekitar 2 tahunan ya. Kalau ini 2018 nggak salah ini. Oh, bukannya udah lama ya idenya ya? Nggak selama itu sih kalau ini. Enggak ya. Berarti maksudnya ketika muncul ini tuh dulu waktu itu kapan gitu ente pernah share itu. Nah, itu ide bagus banget gitu kan. Nah, pertanyaannya adalah apakah sudah ada link untuk industri terkait ini gitu, terkait model ini, ataukah hanya sekedar mentok di kompetisi, ataukah ada kira-kira rencana untuk manufacturing ke depannya industri terkait ini? Karena ini seperti
sepertinya kalau ide ini bahkan kalau Anda perhatikan ya, sepertinya akan penting sekali dan sangat bisa dipakai sekali di most of negara-negara Islam gitu kan. Mungkin di airportnya kah atau di mananya. Bahkan saya di kampus sendiri aja nggak ada gitu loh. Maksudnya ya ada tempat duduk keren biasa, tapi desain seperti ini sangat inovatif sekali dan orang sini pun kayaknya belum ada. Mungkin itu pertanyaan saya. Thank you, Matt. Oke, ada yang lain? Kalau tidak bisa langsung dijawab dulu. Silakan Imaduddin. Ya, bisa. Jadi pertama yang si Aji ya tentang apa handmade ya. Untuk handmade sendiri sebenarnya ini menurut Ana emang lumayan apa ya? Nggak sesimpel itu sih menurut Ana. Jadi soalnya pertama kayak gini deh. Kalau Indonesia sendiri kan secara umum handmade itu kan banyak yang dijual asal-asalan nggak sih? Itu nggak nggak maksudnya kalau misalnya secara umum ya kita sebagai penduduk lokal tinggal lihat apa persepsi kita terhadap produk-produk yang handmade itu kan misalnya adalah produk yang asal-asalan, bukan produk yang dibuat dengan secara hati-hati dengan kesungguh-sungguhan seperti itu. Dan sedangkan mungkin kalau misalnya di luar negeri adalah mereka mempersepsikan handmade adalah sesuatu yang misalnya kenapa dinilai lebih tinggi dari yang industri massal karena dibuat lebih berat, dengan lebih perhatian lebih lah, dengan skill yang lebih tinggi dan misalnya lebih lama proses produksinya. Dan itu sih menurut Ana istilahnya jadi apa ya, jadi alasan kenapa nggak selamanya produk yang handmade itu dia di benak orang luar sama orang Indonesia tuh punya persepsi yang sama. Dan itu emang kenyataan kan emang kayak gitu, maksudnya nggak semua yang handmade itu misalnya adalah berarti adalah yang sesuatu yang lebih valuable daripada yang produksi massal, karena memang secara kenyataan kan kita lihat sendiri juga, maksudnya banyak yang handmade itu justru yang dibikin secara asal-asalan. Dan alasan kenapa dia itu gak diproduksi massal karena hanya karena emang kita nggak punya kemampuan produksi aja, itu aja sih sebenarnya. Soalnya kan kalau misalnya di negara-negara maju kan istilahnya secara umum kan produk-produk kan diproduksi secara massal dengan pertimbangan supaya kualitasnya terjamin dan lain sebagainya. Dan pada akhirnya ya celah bisnis untuk produk-produk yang handmade adalah tidak lain hanya sebagai suatu produk yang istilahnya lebih valuable daripada si produk yang massal itu. Makanya secara umum persepsi terhadap produk handmade di luar negeri adalah sebagai sesuatu yang misalnya lebih valuable, misalnya lebih berharga lah. Berbeda dengan konteks handmade, produk handmade di Indonesia sendiri, misalnya ya dia tuh handmade bukan karena lebih bagus daripada yang massal, cuma karena gara-gara kita nggak punya kemampuan produksi massal aja. Gitu. Jadi menurut Ana nggak produk handmade yang misalnya lebih bagus daripada produksi massal di Indonesia. Tapi kan misalnya kan nggak banyak yang bisa ngapresiasi seperti itu, dan ya itu kan mau nggak mau kan nggak bisa disalahkan juga kalau misalnya mereka cuma ngejualnya ekspor seperti itu sih. Oke, terima kasih, Matt. Selanjutnya. Terus yang kedua ya. dari Gias ya. Yes. Gias, terima kasih ya apresiasinya. Untuk kalau sejauh ini sih emang apa ya, kan ini emang konteksnya kan emang kompetisi ya, tapi kompetisi sendiri itu kan juga istilahnya kan tujuannya dari perusahaan bikin kompetisi kan untuk mendapatkan insight seluas-luasnya, dan pada akhirnya kan mungkin kemungkinan lebih besar nih jadi apa milik mereka kan gagasan ini. Dan saya sendiri sebenarnya belum emang si juara yang dia internship di Bangkok di desain kantor desainnya mereka yang di Thailand, di Southeast Asia. Dan kalau yang ini sendiri saya belum tahu apakah ide ini sudah mereka kembangkan sendiri atau belum sih. Tapi mungkin ada nggak menutup kemungkinan sih kalau misalnya saya coba bawa ide ini untuk lebih serius seperti itu. Terima kasih. Oke, gimana Gias? Siap. Ya sebenarnya kalau bisa mungkin di submit ya gitu ya, mungkin ke industri itu bagus banget kalau misalkan bisa. Siap. Terima kasih insight-nya. Top.
Selanjutnya ada yang mau nanya, Pak Iskandar, silahkan pertanyaannya. Ya, makasih atas waktunya, Pak Aji. Kang Imet keren banget emang karya-karyanya inspiratif karena kalau saya lihat semua bukan cuma hasil akhirnya yang ditampilkan tapi prosesnya, dan dalam kerja kreatif tentunya yang paling inspiratif adalah proses itu sendiri ya. Apalagi kan kalau malam ini kan kita bicara bagaimana menambah daya saing dengan cara yang sekreatif mungkin, dan itu sangat bertentangan dengan cara-cara saintifik, dengan cara-cara yang metodenya sudah pasti gitu ya. Ini kan kita diminta untuk bagaimana biar secara kreatif menemukan sebuah ide, potensi bisnis, menghasilkan produk, baik produk digital maupun produk yang tidak digital yang bisa dibuat di handcraft gitu ya, di hasil karya kerajinan tangan segala macam, lalu bisa dijual. Dan inspirasi yang saya dapat malam ini adalah ternyata banyak sekali apa ya ciri khas Indonesia yang mungkin di sini belum muncul. Duren belum muncul, rambutan belum muncul, apalagi yang lain yang sangat Indonesia gitu, yang nggak ada di luar negeri, dan itu benda-benda itu bisa menjadi inspirasi untuk menghasilkan sesuatu yang lain. Yang kalau ini kan ada sate, lalu ada macam-macam lah ya. Saya tadi nggak begitu hafal, tapi mungkin yang kalau nggak salah saya belum dapat ilmu lebih detail nih dari Imet terkait dengan bagaimana sebetulnya kita bisa melahirkan ide kreatif itu, Met. Prosesnya seperti apa? Apa namanya, ilmu dasarnya lah. Apa yang harus dimiliki oleh seorang kreator, baik kreator konten digital maupun kreator konten dan produk-produk yang bisa menjual, untuk bisa menghasilkan sebuah ide kreatif itu tadi. Apakah memang kita harus trial and error terus, atau lebih banyak observasi, lebih banyak melihat dan mencerna, tapi bagaimana biar kreativitas itu muncul, bagaimana agar kita tidak sekedar memberikan sebuah ide yang visualnya bagus, tapi utilitasnya, kegunaannya nggak bagus atau nggak bisa digunakan gitu. Misalnya kita punya ide untuk membuat tempat untuk membersihkan sesuatu, bagus secara desain, secara tampilan, atau sekedar idenya tapi nggak bisa dipraktekkan dan seterusnya gitu. Jadi tentunya kan apa yang kita perbuat itu harus, apa yang kita bikin itu tentu harus punya nilai jual. Nah, nilai jual itu kalau di konsumen, ya kalau memang produk itu hanya untuk dilihat, ya cukuplah di situ. Tapi kalau produk itu untuk digunakan, maka bagaimana ketika digunakan, dia bisa digunakan, kalau bisa malah sampai awet kan gitu. Nah itu kira-kira bagaimana bisa mendapatkan ide-ide kreatif seperti itu, lalu bisa mengeksekusinya, mungkin punya ada insight yang bisa dibagikan. Oke, terima kasih. Bisa langsung dijawab, Mas Imet. Langsung aja nih ya. Ya. Ya, terima kasih Pak Syed, pertanyaannya bagus sekali. Mungkin kalau misalnya menjawab keseluruhan pertanyaan Pak Syed itu apa ya, maksudnya rada susah. Maksudnya tadi Pak Syed ngomong kualitas, terus juga ada aspek maksudnya ide dan lain sebagainya. Tapi kalau secara garis besar mungkin saya akan menjawab tentang persoalan bagaimana kita menjerit ide. Jadi menjadi cari ide yang misalnya relevan, jadi nggak sekedar bagus doang tapi juga berfungsi, intinya seperti itu. Soalnya kalau misalnya kita baru berbahas masalah eksekusi itu kan proses apa ya, kalau proses desain itu kan mungkin harus ada disiplin, harus menjalani proses disiplin keilmuan, dan mungkin harus ada apa ya, kerja praktik langsung sama prototyping. Tapi saya akan mencoba menjawab tentang pertanyaan tentang bagaimana kita menghasilkan ide yang istilahnya meaningful lah. Jadi mungkin ini dari jawaban saya sendiri aja, berdasarkan pengalaman saya dan proses pembelajaran saya sejauh ini, bagaimana kita menghasilkan produk menggunakan satu desain yang bermakna adalah kan istilahnya mungkin lebih filosofis ya. Jadi saya melihat bahwasanya segala sesuatu ini kan kita bisa lihat sebagai apa ya, titik-titik lah, misalnya pakai bahasanya Steve Jobs kan connecting the dots.
Dan maksudnya baik duren, terus juga masalah sate, terus misalnya segala sesuatu, segala fenomena, segala kejadian yang kita lihat sehari-hari kita misalnya kan bisa kita abstraksikan sebagai suatu titik ya, jadi sebagai dots itu sendiri. Dan bagaimana adalah kalau bahasa Steve tunjukkan bagaimana kita bisa mengkoneksi titik-titik itu sendiri menjadi satu hal yang bermakna. Menurut saya senada sih kalau jawaban saya terkait hal itu. Jadi misalnya bagaimana kita bisa ide atau gagasan yang bermakna itu adalah ide yang dihasilkan dari kemampuan keberhasilan untuk merangkai titik-titik tersebut sih. Tapi dengan tanda kutip, titik-titiknya itu harus relevan satu sama lain. Kayak misalnya seperti itu. Kayak misalnya contohnya aja si sate inilah. Sate ini kan satu titik, sedangkan si pincu itu kan titik yang lain. Tapi kan ini kan bukan dua titik, masih ada banyak titik-titik yang lain yang mungkin pada akhirnya nggak saya sambungkan antara dua titik ini. Jadi pada akhirnya sampai untuk bisa mempertemukan titik makan sate dengan titik bentuk pincuk, ini kan butuh proses pencarian titik yang misalnya si titik ini salah, ini kayaknya nggak cocok, titik yang ini kayaknya nggak cocok, misalnya titik si durian itu kan nggak cocok dengan tempatnya. Jadi menurut saya seperti itu. Jadi gimana kita bisa mencari titik-titik tersebut dan menghubungkannya menjadi sesuatu yang relevan. Jadi hubungan antara titik yang relevan satu sama lain seperti itu. Jadi ini kan titik si sate dan titik si pincuk, dan ini juga si titik yang si aspek ini dan dengan titik tentang permasalahan wastafel seperti itu, permasalahan wudhu. Jadi mungkin kalau singkatnya menurut saya seperti itu sih Pak Jen. Mungkin padanya itu tetap sangat harus dilatih sih, maksudnya berkali-kali sampai bisa dengan jeli menemukan titik mana yang potensial untuk dihubungkan dengan titik yang mana. Dan kalau menurut saya menurut saya si produk atau gagasan itu akan sangat bermakna semakin kita bisa menghubungkan banyak titik yang relevan antara satu sama lain, seperti itu sih. Seperti itu. Terima kasih, mudah-mudahan menjawab. Jadi memang mungkin pekerjaan yang lebih sulit ya untuk bisa menghasilkan sesuatu lewat proses kreatif. Karena ya bisa jadi titiknya sudah dicoba tapi hasilnya belum maksimal, lalu harus dimulai lagi dari nol, seperti itu kali ya yang biasa terjadi. Makanya sering-sering main Pak, jangan terlalu serius. Jadi kalau suka misalnya bermain tanda kutip misalnya tidak kaku lah. Misalnya kalau misalnya bermain kan dia suka iseng, orang-orang iseng dia suka ngambil misalnya secara silat ini ngapain sih ngambil itu sebagai inspirasi. Jadi mungkin pola pikir maksudnya kenapa mungkin itu jadi salah satu justifikasi kenapa orang-orang kreatif ada orang misalnya nakal tanda kutip, maksudnya mereka itu enggak out of the box seperti itu sih menurut saya. Betul. Oke. Sudah Pak Isyad. Oke, kemudian sudah, ada oh iya, terima kasih. Tadi lupa perkenalan ya, kalau dari angkatan-angkatan berbeda mungkin perlu mengenalkan katanya namanya. Angkatan. Pak Isyad ini 2016, Pak. Sebelum Mas Arif Lazuardi, tadi ada yang Japri Abdur Rafi. Boleh menyampaikan dulu. Nanti setelah itu Mas Arif Lazuardi bisa menyampaikan pertanyaan. Abdur Rafi, tadi masih ada ya? Tadi Japri. Tuh, kok nggak ada? Di unmute aja tuh Abdur Rafi. Di unmute. Oh, di unmute. Jaki. Oh, boleh Arif dulu kalau gitu. Oh ya, aku dulu aja ya, nanti Abdur Rafi nyusul ya. Saya Arif, angkatan 2007. Jadi kalau melihat Imet nih senang-senang gimana gitu ya. Senang-senang sakit gitu ya. Karena sakitnya itu tidak bisa meniru apa yang dia perbuat itu ya. Jadi kalau tadi si Imet tadi bilang titik-titik itu ya. Itu mungkin persepsi dari partisipan tuh beda-beda nih, Met. Kalau titik di kamu tuh sudah bentuknya tuh udah bentuk-bentuk desain gitu, atau bentuk-bentuk yang udah kelihatan gitu. Kalau ke saya tuh titik itu ya titik beneran gitu kan, titik dot beneran. Jadi nggak bisa kebayang gitu, maksudnya titik itu gimana gitu kan. Ini yang emang yang bikin beda ya. Juga udah ditegaskan juga sama Imat ya, orang yang serius sama orang yang bercanda. Ya emang ini kalau saya kan selalu serius ya. Jadi dibilang titik itu saya mikirnya titik beneran, titik apa gitu kan ya.
nyambungin titik itu nanti jadinya tuh kayak poligon gitu kalau saya kan. Jadi bentuk peta, bentuk jadi kayak semacam graf gitu kan, teori graf bagaimana gitu. Tapi keren-keren. Yang saya bikin keren lagi nih, si Imet nih berhasil, maksudnya yang bikin saya takjub ya. Meskipun dia berlatar belakang dari pesantren, ternyata pendalaman dia terhadap suatu hal itu secara filosofis dalam banget ya, gitu loh. Dan saya yakin itu juga bukan proses yang singkat. Mungkin bisa nggak bercerita kepada kita di sini tuh gimana sih prosesnya kok sehingga dari hasil-hasil karya tadi itu saya lihat banyak yang filosofis banget ya, bukan hanya sekedar produk biasa, tapi itu produk yang berkelas. Dan memang tantangannya ketika produk berkelas ini ya di production sama di pemasaran. Tapi kalau hanya sekedar untuk kesenangan pribadi atau untuk sekedar wah-wah gitu ya, sekedar wah asik nih, wah keren nih, untuk pameran itu keren banget itu. Cuma kalau emang masuk ke ranah marketing atau production mungkin saya bukan bidangnya ya. Nah, saya tertarik di proses bagaimana bisa terus memperdalami filosofi-filosofi di setiap desain yang dibikin. Gitu. Jawab. Ya, boleh. Ya. Makasih pertanyaannya. Pak Arif atau Pak Balap nih? Balap. Ya, jadi mungkin sekalian curhat ya. Maksudnya dulu kan saya kan waktu masuk Darussalam Pos kan saya waktu kelas 3, terus tapi saya juga anak limit, jadi tahu limit kan ya, anak-anak insan punun, jadi dari kelas 1 udah gara-gara pintar gambar udah jadi ada host di limit, jadi emang masuk limit gara-gara suka gambar, dan orang-orang pintar gambar kan selalu persepsikan sebagai orang yang kreatif, itu ya tahu itu kita perdebatan yang selanjutnya aja lah. Tapi sebenarnya sendiri mungkin kalau misalnya kalau saya bicara kenapa saya bisa, maksudnya ada konsep terus juga misalnya apa ya, misalnya sangat filosofis, itu kan serius kan, bisa misalnya punya pertanggungjawaban lah kasarnya menurut saya. Jadi itu mungkin banyak dipengaruhi ketika saya di Darussalam Pos sih. Jujur aja kan kalau misalnya kita waktu di pondok kan kalau kan suka istimewa tuh kan. Tapi kan istimewa itu kan beda kualitasnya antar tiap firqah. Ada firqah ini ada kualitasnya cuma tasjih, ada firqah ini kualitasnya cuma dorob, maksudnya itu kan maksudnya ada beda-beda, maksudnya nggak semua istimewa itu punya nilai yang sama gitu lah. Dan alhamdulillah sekali ketika di Darussalam Pos kan makanya menurut saya jadi banyak orang-orang yang punya kualitas yang baik adalah karena kita istimewa itu ada nilainya. Jadi maksudnya ada sharing keilmuan, misalnya yang cukup jarang lah nggak didapatkan banyak sama anak-anak pondok yang lain. Jadi bahkan pernah itu sampai titik ekstrimnya tuh saya tuh pernah beberapa kali goib istimewa limit gara-gara ikut keseringan istimewa DP, karena emang apa ya, justru saya mendapatkan insight yang lebih meaningful dan insightful ketika istimewa di DP daripada istimewa di limit yang misalnya cuma ya begitulah, maksudnya ngebahas tentang apa sih. Ini tolong jangan disebarkan ke anak limit ya, ntar saya guru. Ya seperti itu. Jadi mungkin kalau misalnya, ya mungkin itu istilahnya, tapi mungkin secara personal seperti itulah garis besar aja. Jadi mungkin ya itu kan mungkin berpengaruh besar terhadap perkembangan pembelajaran saya tahap selanjutnya. Tapi mungkin bisa dibilang Darussalam Pos adalah apa ya, salah satu gerbang pasar saya dalam keseriusan berkarya lah, tanda kutipnya seperti itu. Mudah-mudahan menjawab. Oke. Ada lagi dari yang lain? Balap sudah tadi. Kalau ini Juzeli mau ini komen? Mau. Silakan Juzeli Rasis. Oh ya, perkenalkan saya Juzeli dari angkatan 2011. Apa ya, campur kali ya, bertanya juga. Jadi benar sih kata Gias tadi, keresahan mahasiswa, apalagi khususnya di negara-negara yang mana Islam itu bukan agama mayoritas. Itu kadang-kadang kita rasa kalau di toilet tuh, ya kalau misalnya wudhu itu harus ngangkat kaki itu, kalau ngedengar suara pintu kebuka itu langsung turunin lagi gitu, takutnya diprotes atau segala macam. Dan saya dulu pernah ini ya, juga ikut ketika itu di PPM Manajemen, itu dibilang
Jadi kan sesuatu kalau misalnya kita jualan kayu gitu ke pasar yang biasa, itu yang dia nggak dinilai gitu. Tapi ketika dia ada pasarnya, ketika itu dia bisa, dia kalau nggak salah juga ITB ya kalau salah. Dia mencari pasar gitu. Bagaimana pasarnya ini yang memang benar-benar mengapresiasi produk ini gitu. Nah, apakah IMED dengan produk tadi saya benar-benar tersama tuh menyimpulkan sayang sekali gitu kalau misalnya produk yang tadi Wastafel Wudu itu nggak sampai gitu di kita yang sebenarnya menantikan gitu. Apakah IMAD sendiri sudah mencoba mencari pasarnya sendiri gitu? Karena memang kalau misalnya ditaruh di pasar secara luas, kalau nggak dicari ke pasar yang spesifik, permintaan yang spesifik, itu akhirnya nggak ketemu gitu. Akhirnya nggak dibuat juga. Apakah sudah kerjasama juga? Apakah sudah coba kerjasama atau segala macam? Karena saya lebih ke menyayangkan kalau misalnya produk itu cuman untuk jadi pameran aja gitu, kalau nggak direalisasiin. Oke, terima kasih. Ya, terima kasih Yuzel pertanyaannya. Jadi sebenarnya saya nambahin curhat juga ya, sebenarnya juga saya kepikiran ide ini juga sebenarnya gara-gara pengalaman juga sih. Jadi ketika saya kebetulan ketika saya pertama kali keluar negeri itu kan ke Jepang. Dan di Jepang itu kan emang toiletnya kan bersih, jadi bahkan apa, kalau misalnya persepsi kita kan kalau toilet basah itu kan ya biasa, jangan usah dipakut lah, maksudnya air itu nggak dilihat sebagai sesuatu yang kotor. Tapi kalau misalnya di Jepang sendiri kan mereka punya persepsi yang berbeda terhadap air di kamar mandi. Jadi air itu adalah sesuatu yang kotor. Jadi ya sempat bingung juga tuh ketika apa, harus wudhu. Dan dari situ saya habis pulang dari Jepang tuh kepikiran nih gimana ya, maksudnya kalau seandainya saya harus berhadapan pada situasi tersebut, apa yang saya harus lakukan, terutama untuk mencuci kaki kan. Kalau misalnya yang bermasalah kan mencuci kakinya itu kan, maksudnya kalau misalnya yang lain kan misalnya masih bisa lah dilakukan di wastafel, tapi kalau si kaki ini gimana caranya. Terus alhamdulillah ketika pas ke Hong Kong udah kepikiran nih caranya adalah ini mungkin buat ide-ide aja buat yang kalau misalnya teman-teman itu, saya bawa botol ngambil airnya di wastafel, terus cuci kakinya itu di toilet. Jadi di toilet aku jadi habis udah ini jadi cuci kakinya itu di toilet. Dan itu maksudnya jadi apa ya, jadi saya juga sih sebenarnya, jadi apa ya, maksudnya ide ini itu tersebut nggak jauh, nggak apa, pada akhirnya juga terinspirasi dari pengalaman pribadi terhadap masalah itu. Tapi terima kasih untuk si sarannya si Yuzel. Jadi mungkin dengan ini mungkin saya semakin yakin untuk mencoba meyakinkan kalau misalnya mencoba meneruskan si gagasan ini sendiri untuk diseriusi secara lebih lanjut, karena ada beberapa juga orang yang berpandangan sedemikian. Tapi kalau sebenarnya juga yang jadi alasan saya nggak langsung mengajukan ini sebagai proposal bisnis yang konkret adalah karena emang ini kan konteksnya lomba kan istilahnya jadi kayak semacam ya udah idenya kan milik si penyelenggara itu gak sih. Jadi mungkin itu salah satu alasan kenapa saya nggak langsung menyeriusi proyek tersebut. Tapi mungkin ke depannya mungkin saya akan coba seriusi. Terima kasih. Terima kasih. Selanjutnya dari Mas Arif Lazuardi, masih ada pertanyaan. Ini kita sampai jam berapa ya? Ya, sampai Oh, puasnya malam lagi. Oh iya. Ya malam sampai malam sebisanya. Kenapa sih? Ditunggu istri toh sih? Enggak. Suka-suka moderator harusnya itu. Antum yang ngatur, Mas. Ya udah, silakan. Biasanya kan ditunggu Ustaz Gias ini nggak buka video, kenapa Ustaz? Ada pasukan di belakang, Ustaz. Oh, siap Ustaz. Mohon maaf. Mohon maaf, Ustaz. Siap. Lagian kita ngadain boleh ya, tanya lagi ya. Kamis malam sih ya, harusnya malam Minggu. Oh iya. Ini mengganggu rutinitas ini. Malam Jumat, Pak. Sana aja udah resah aja dia. Madu udah diminum tapi masih belum selesai. Halo, silakan. Aku mau tanya nih, kalau lihat dari desainnya si Imet nih kan, ya istilahnya, kalau kita orang awamnya kan ngeliatnya kelas gitu ya, luar biasa gitu ya, spektakuler, kemudian bukan desain pada umumnya, maksudnya itu bukan desain yang jamak lah, nggak kayak orang jualan kacang goreng gitu kan ya.
kalau orang jual kacang goreng kan banyak gitu kan. Kalau kita lagi ke Bonbin tuh semua jual kacang goreng sama bentuknya. Kalau mungkin kayak mau jual apa gitu, desainnya umum lah. Maksudnya banyak orang yang bisa mendesain hal tersebut. Nah, yang kalau lihat dari si Imad ini kan karya-karyanya karya-karya yang unik ya, karya-karya yang bagus, berkelas gitu kan. Nah, aku ingin tanya nih, dari Imad sebagai pengalamannya sebagai yang sudah profesional, maksudnya lulus kuliah, tekun dalam bidang itu, bekerja, maksudnya mencari penghidupan dari bidang yang sama, kemudian memiliki nilai desain yang juga tinggi ya. Itu yang pertama mungkin dari lulusan angkatan satu angkatan itu apakah semua lulusan itu memiliki nilai tes desain yang sama dengan kamu ya, Matt ya? Maksudnya apakah misalnya katakanlah satu angkatan 80 orang, 80 itu semuanya tuh karyanya kayak kamu semua gitu loh. Bagus-bagus semua. Apakah hanya beberapa orang aja yang istimewa? Itu yang pertama pengen tak tanyakan ya. Terus yang kedua, tantangannya apa sih kalau seandainya, kan kamu juga udah pernah nyoba ya bikin branding sepatu itu ya, itu kan tak lihat juga bagus ya, keren ya, sepatunya keren, harganya juga terjangkau, marketingnya juga keren gitu kan ya. Mungkin tadi bilangnya produksinya kewalahan, nah itu gimana sih kewalahan itu di sisi apa sih? Nah kemudian yang ini nyambung ketiga tuh yang dibutuhkan Imad itu dalam ketika ingin tekun ke suatu bisnis tertentu dan sesuai dengan filosofis yang Imad bawa itu apa aja sih yang dibutuhkan gitu. Apakah dana, apakah manajemen yang baik, apakah hal yang lainnya mungkin bisa menganalisa gitu. Karena kok saya lihat ya kok di teman-teman saya juga, ya saya kan satu kampusnya sama ya dengan Imad ya, cuma beda saudara gitu kan. Saya kan saudara mudanya ITB gitu kan. Lihat teman-teman saya yang teman-teman desain tuh, desain produk, desain interior, desain DKV itu, kalau saya lihat sih nggak semua angkatan sama ya kualitasnya ya. Hanya beberapa orang aja yang muncul kualitasnya bagus itu. Ada beberapa tuh yang survive dengan kemampuan desainnya. Mungkin kalau Imad juga tahu ya, ada dus-duk-duk itu, dus-duk-duk itu, atau apa deh namanya ya, yang dia bikin dari desain kardus itu junior saya di teater. Dia di teater, junior saya tahu kesehariannya dan akhirnya berhasil ya masuk ke Forbes under 30 gitu juga ya Indonesia. Nah tapi aku nggak tahu proses dia gimana kok bisa sampai survive di istilahnya masuk ke industri, kalau katanya catatan kemarin tuh industri apa ya, industri raksasa gitu ya, kayak si Wildan itu kan dia pinter, kemudian ketemu milih yang bagus dan langsung bermainnya tuh di industri yang raksasa, di pasar bebas, dan berhasil survive. Mungkin Pak Isjet nih yang bisa ngasih wawasan juga sih, kalau di dunia industri yang sudah pasar bebas itu kira-kira yang dibutuhkan apa sih? Mungkin nambahin dari pertanyaannya si Imet, jawabannya si Imet nanti. Terima kasih. Terima kasih pertanyaannya, Pak Balok. Banyak juga ya. Yang pertama itu tadi tentang ini ya, karena tentang masalah itu. Mungkin ya, saya coba jawab dengan secara jujur, mudah-mudahan nggak takabur ya. Jadi mungkin misalnya tiap orang misalnya punya konsentrasi yang berbeda-beda sih, karena mungkin terutama kalau misalnya desain produk ITB sendiri mungkin lebih kuat di aspek konsepnya sih, lebih kuat di metode desainnya sendiri. Dan sebenarnya juga kalau misalnya kita lihat sekarang kan yang lagi banyak booming kan industri IT, misalnya jasa IT, misalnya di service digital lah. Dan sebenarnya teman saya juga banyaknya itu mayoritas jadi product researcher di IT tersebut, di Tokopedia dan lain sebagainya, karena mereka memang punya aspek metodologi desainnya kan, maksudnya produk digital itu kan produk kan, tapi sehingga butuh riset tentang pengguna dan fitur yang misalnya bisa dipertanggungjawabkan. Jadi sebenarnya banyak teman saya itu kalau seangkatan pada banyak bekerja di aspek di bidang tersebut. Dan kalau saya sendiri mungkin kalau bisa dikatakan mungkin karena memang konsentrasi saya di ini ya, di penerjemahan gagasan menjadi produk yang konkret, mungkin saya lebih kuat di situ, makanya saya lebih fokus di situ. Jadi mungkin kalau misalnya mungkin pada satu tahap mungkin saya lebih kuat di aspek penerjemahan gagasan menjadi produk, tapi di aspek lain mungkin saya nggak terlalu seperti itu. Terus yang kedua pertanyaannya tentang Aku juga lupa, Met.
Apa yang itu loh, apa dari pengalaman inti bikin yang sepatu itu loh. Oh itu iya, bisnis. kelemahannya gimana? Oh ya, ini kiat gagal dalam bisnis ya. Jadi jadi sebenarnya tadi kan saya itu apa saya share bahwasanya sesuatu bisnis itu harus apa ya, secara desain, secara bisnis dan juga secara produksi itu nggak bisa masing-masing harus kuat semuanya. Jadi kalau di case brand saya sendiri, karena pertama adalah kan saya bukan produksi di pabrik, saya ngerjainnya di pengrajin. Dan pengrajin itu juga pertama dia kurang profesional, meskipun kerjanya bagus tapi susah dikontrol, dan kedua juga jadi itu kan maksudnya apa ya, pada akhirnya saya nggak bisa jual terlalu mahal. Misalnya katakanlah saya jual terlalu mahal kan harus saingan sama yang produk-produk yang udah branded lainnya, dan kalau misalnya kita nggak bisa jual murah juga karena yang bisa jual murah itu adalah orang-orang yang udah produksi massal seperti itu. Jadi pada akhirnya seperti itu. Maksudnya pada akhirnya apa ya? Tarikannya lebih dinamik lagi sih. Maksudnya kita bisa bicara masalah bisnis. Jadi bukan sekedar ide doang. Maksudnya percuma juga kita punya ide yang bagus, terus juga punya kemampuan marketing yang bagus, tapi kita nggak punya apa ya, strategi bisnis yang tepat. Maksudnya kan bisnis kan maksudnya bunuh-bunuhan lah istilah kasarnya kan. Maksudnya ada punya pengrajin kita ada punya pengrajin, ada punya pabrik, kita kan harus jeli, kita harus menempatkan diri di mana. Makanya bisnis itu kan jadi apa ya, jadi bukan sesuatu yang simpel sih, makanya itu. Dan sebenarnya juga harusnya emang idealnya emang harus merekrut orang yang dari bisnis yang punya apa ya, punya punya pandangan yang kuat lah dalam aspek tersebut. Terus juga misal di bisnis kan harusnya emang apa ya, harus sering, soalnya kan fokus tiap tiap marketing, orang-orang marketing sama fokusnya orang desainer sama fokusnya orang produksi kan beda-beda. Si orang produksi pasti pengennya bikin produknya gampang dikerjain. Terus juga yang si marketing pengen produk yang beneran ada demand-nya di pasar. Sedangkan si desainer pengen bikin produk yang sebagus-bagusnya. Itu kan misalnya masing-masing punya titik fokus yang beda-beda kan. Makanya idealnya tuh emang harus ada tiap pihak itu ada orang yang supaya jadi ada tarikan istilahnya sehat, dan istilahnya dari tarikan tersebut kita bisa temukan titik negosiasinya. Dan saya sendiri sebenarnya emang gara-gara nggak ada orang bisnisnya, yang ya udah akhirnya penekanannya dibikin branding yang bagus, bikin desain yang bagus, tapi produksinya nggak ada yang apa ya, nggak ada yang menekanin. Nah, ini ya udah kewalahan akhirnya seperti itu. Jadi ya mungkin Pak Balo mungkin juga tahu juga, misalnya orang software engineer kan mungkin mereka punya apa ya, punya titik terasa tersendiri. Sedangkan orang marketing mungkin mereka titik fokusnya beda lagi. Maksudnya kan dinamika bisnis kan seperti itu kan, maksudnya harus ada yang sehat, harus ada tarikan yang sehat seperti itu. Terus kalau misalnya apa yang dibutuhkan, mungkin apa yang dibutuhkan buat karir sebagai seorang desainer, mungkin kalau dalam konteks Indonesia ya, menurut saya kan karena tiap negara kan punya konteks yang berbeda-beda. Jadi beda kalau misalnya kita menjadi seorang desainer di Jepang atau di Amerika dengan di Indonesia kan tentu konteksnya berbeda-beda. Dan juga sebenarnya bahkan pendidikan desain sendiri juga tiap negara berbeda-beda. Misalnya di Korea itu kan mereka industri elektroniknya kan udah sangat matang lah. Jadi banyak sih dari segi pendidikan di sini juga udah sangat terkonsentrasi. Ini dipersiapkan sebagai tenaga profesional dalam bidang tersebut. Begitu juga di Amerika. Jadi di Amerika bahkan kan ada Nike, terus juga maksudnya banyak apparel. Jadi bahkan udah sangat spesifik tuh. Jadi ini dipersiapkan sebagai desainer apparel, terus desainer mobil dan lain sebagainya. Nah, kalau di Indonesia sendiri kan kita kan nggak jelas kita industri apa juga yang dari Indonesia yang misalnya bisa sustain. Jadi karena industrinya sendiri masih belum ada, ya otomatis nggak terserap si tenaga ahlinya tersebut. Dan kalau saya sendiri kan pada akhirnya kan kita harus merespons sesuai dengan kemampuan kita dan kesempatan apa yang terbuka di pasar seperti itu. Kalau misalnya contohnya saja ketika sekarang lagi banyak industri startup di IT yang banyak service, itu kan pada akhirnya ya teman-teman saya banyak bekerja di bidang tersebut. Tapi kalau saya sendiri secara personal mungkin lebih tertarik ke akademisi, tapi sebagai tetap berkarya sih. Jadi lebih dunia akademik, tapi juga tetap apa ya, ada semacam tawaran-tawaran karya yang misalnya punya bobot yang baik seperti itu sih. Terima kasih pertanyaannya. Oke, terima kasih Mas. Terima kasih.
Oke, terima kasih. Imet, Ana ada pertanyaan kalau menurut Imet lebih penting mana membangun pasar dulu atau membangun produk? Kemudian dikaitkan dengan konteks Indonesia, kalau kenapa kok di Indonesia itu saya punya kesan kalau kita itu tidak punya produk atau tidak kalah di produk. Jadi pertanyaannya yang awal tadi, lebih penting membangun produk dulu atau membangun pasar kalau menurut Imet? Kalau menurut Ana, yang paling penting adalah mulai dulu bisnisnya. Maksudnya, pada karena itu kan, kalau si Aji kan pertanyakan apakah kita mendorong atau apa ya, misalnya kita pasar duluan atau produk duluan ya. Jadi menurut Ana sih apa ya, bisa sangat tergantung sangat sama konteks sih. Jadi ketika emang, tapi kalau kalau misalnya kita udah punya produk yang bagus, terus juga menunggu respon dari pasar yang bagus, tapi nggak kunjung di launching, ya nggak akan bakalan kesalip sama pemain yang lain. Jadi validasi yang secepat mungkin lah kita menemukan validasi di pasar. Jadi menurut Anda sangat tergantung sama konteks sih. Jadi kalau misalnya kamu udah punya ide atau punya gagasan, punya produk yang udah istilahnya yakin mau coba di ini kan langsung aja. Jadi sebenarnya ini juga sama aja sih di dinamika di profesi desain produk. Apakah kita mengembangkan produk sesuai dengan riset kita atau berdasarkan keinginan yang udah sangat jelas. Tapi kalau misalnya contoh-contoh di industri itu bahkan kadang di mix juga sih. Ada beberapa produk yang misalnya emang dibikin untuk menjawab secara real kebutuhan pengguna. Ada juga yang misalnya kayak dilempar seperti itu. Kalau secara profesional di industri-industri yang lebih dewasa mungkin mereka mencoba menggunakan kedua pendekatan tersebut. Jadi ada juga yang beneran dibikin sesuai dengan permintaan pasar, ya udahlah, nggak usah bikin aneh-aneh, yang penting konsumen mintanya apa dikasih aja langsung. Ada juga yang tidak bikin kayak semacam dicoba ide yang mungkin yang lebih liar, coba dilempar ke pasar dan baru dilihat bergelinding seperti apa. Tapi kalau misalnya kita ngelihat konteks kita Indonesia, terus utamanya kalau misalnya kita sendiri sebagai seorang pengen mencoba dunia usaha, jadi emang sangat tergantung sama konteks sih. Jadi penekanannya justru lebih secepat mungkin kita lempar produk itu ke pasar. Jadi secepat mungkin aja. Jadi kalau misalnya kita udah punya produk, langsung dicoba dijualin supaya bisa tahu si respon pasarnya seperti apa gitu sih. Sama juga ketika kalau misalnya kita tahu kebutuhan pasar seperti apa, langsung buru-buru dibikin produknya. Jadi penekanannya lebih ke situ sih. Makasih, semoga menjawab. Oke, makasih Imet. Mas Arif, boleh minta tolong? Alif, Ana mau ke hamam sebentar. Dipegang dulu boleh nggak? Zaki. Hamam apa hamam? Zak. Dari tadi Mas Zak. Moderator Zak. Mana moderator ke hamam ini? Aji cepat juga ya. Di belakang cuma sebentar doang. Oke. Zak jadi moderator. Oke, baik. Mari kita tutup dengan baca alhamdulillah. Oh, belum ya? Sorry. Oke, selanjutnya. Apa tadi? Aziz apa tadi? Pertanyaan selanjutnya. Dari siapa yang mau nanya lagi? Halo. Bukan, sudah nggak ada pertanyaan lagi kan? Baik, karena sudah tidak ada penanya lagi, maka selanjutnya saya memberikan waktu kepada Imaduddin untuk menyampaikan closing statement. Loh, jangan dulu lah. Oh, belum dulu. Ya, siapa diskusi yang mau? Lah. Ya, diskusi. Barangkali ada yang ingin mengungkapkan pendapatnya. Ya, yang dari tadi cuma nongol nama tapi nggak ngomong, coba. Yuk, siapa ini? Terkait desain barangkali bisa dikonsultasikan ke Lutfi, GG, ada para senior, Pak Dwi, Pak Deha Ismail. Aku mau tanya ke Ali Barun, Pak Arafat, Septirul Arafat.
Aku mau tanya ke Pak Ijat dulu ya. Apa? Jadi itu loh, si Imat ini kan luar biasa tuh desainnya itu. Itu Iya, kalau iya, di Pak. industri itu gimana ya? Maksudnya ngematchkan ke orang-orang kayak Imat ini kan nggak cuma satu toh, pasti banyak juga ya. Iya, Ngematchkan ke betul. dunia industri itu Ya. gimana sih? Oke, tadi Ana nyimak aja sambil buka laptop yang kedua soalnya. Jadi memang saya termasuk salah satu pelanggan Imet ini. Beli sepatu musnya kan. Awal-awal banget dia rilis dan itu bagus. Terus udah nasta amil daiman, kalau presentasi udah pakai itu doang. Lalu turns out, apa sih namanya yang buat di bawah tali sepatu itu sandaran sepatunya copot, hilang. Terus saya tanya, Matt, ini hilang nih, gimana gue mau beli sepatu lu lagi? Wah, udah olos makful. Kata Iman udah tutup. Gue bilang, loh kok bisa sih? Padahal saya nggak tahu bagaimana mengkomparasikan desain Imet dengan desain sepatu yang lain. Cuma karena saya juga bukan penyuka sneaker banget ya, tapi paling nggak mungkin banyak orang seperti saya yang pakai sepatu ya pakai aja dan nggak yang koleksi juga. Kalau memang bagus ya dia beli. Kemudian kalau saya juga orangnya bosenan kalau ngelihat orang udah pakai jenis tertentu, saya nggak mau pakai jenis yang sama, nggak mau disamain lah kayak anak yatim gitu ya sepatunya. Cuma mungkin tadi Imer udah cerita bagaimana kendalanya ya terkait antara bisnis dan konten. Saya selalu pakai bahasa konten karena pada akhirnya ketika bisnis cuma ada dua hal, kita memproduksi, produser itu satu hal, lalu kita menjual, marketing atau bisnis itu hal yang lain. Ini pelajaran basic yang dimanapun industrinya akan sama. Saya terjun di industri media ya sama, ada konten dan ada bisnis, produksi dan bisnis. Lalu bikin sepatu pun begitu kan, ada konten, ada bisnis, ada yang bikin, ada yang menjual. Kalau secara pengalaman pribadi, memang saya belum begitu intens untuk menjalani itu, karena 1,5 tahun kemarin yang saya jual dan yang saya pasarkan, itu produknya ya saya sendiri gitu. Saya nggak perlu memproduksi, saya jualan dengkul saya aja, jualan kepala, sehingga apa yang saya jual belum perlu banyak orang. Tapi masalahnya ketika ada request banyak, ya akhirnya kita kelabakan dan tidak bisa memperbesar pasar. Tapi sebetulnya kiat paling utama, pertama ya kita harus bermain betul-betul dari pasar yang sangat kecil sekali, sesuai dengan kapasitas produksi. Kayak misalnya di rumah saya ada tukang gado-gado, dia tiap kali, namanya Sabar Menanti, tiap kali buka, pasti itu saya harus datang jam 8 untuk sekedar booking, Mbak, Ibu gado-gado ya? Iya, jam berapa ngambilnya? Jam 11. Jadi pasti ada 2 jam yang saya harus nunggu, lalu saya balik lagi, dan semua orang seperti itu yang beli gado-gado itu. Dia datang cuma mau booking, lalu dijanjiin jam berapa datang ngambilnya, kemudian kita datang sesuai janji, kalau emang telat, ya gado-gadonya dikasih ke orang. Lalu kemudian setelah bertahun-tahun, ya gado-gadonya begitu-gitu aja, padahal enak. Ya, produk yang bagus, kalau memang dia tidak punya kemampuan untuk memperluas produknya, memperbanyak produksinya, ya akhirnya akan segitu-segitu aja. Karena penjual gado-gado ini kebetulan bapak-bapak dan ibu-ibu yang sudah tua gitu ya. Atau mungkin sebetulnya dia bisa, tapi memang modalnya yang terbatas. Sehingga itulah kenapa kalau orang Cina, dia berani sekali ke bank, dan dia sangat mendewakan orang-orang yang bekerja di finansial, karena dengan modal itulah yang kemudian bisa 3 kali lipatkan kapasitas produksinya. Jadi kalau orang Cina yang resource utama yang dia kejar tentu uang, kapital. Kalau kita mungkin kita lebih nyaman pertama kali mitra kita, siapa yang mau kita ajarin atau kita collab untuk menambah kapasitas produksi. Kalau selama ini kita bikin sepatu sehari 2, lalu ada teman jadi ada 4 sehari, itu dulu yang dikejar. Kalau biasanya kayak saya lah ya, saya nggak mau ngomongin yang lain, karena itu lebih nyaman. Baru setelah itu berkembang, baru kemudian kita berani untuk mencari orang yang cuma punya modal, tapi nggak bisa memproduksi.
Nah, seperti itu. Lalu kalau misalnya kita punya produk tidak betul-betul paham bagaimana membisniskannya, ya pada akhirnya kita menjual itu ke industri yang sudah eksis. Walaupun akhirnya nanti kita hanya menjadi tukang gitu ya. Tergantung pilihan. Tapi sebetulnya kita punya produk, punya desain, kita kasih, katakanlah kita datang ke Erick Thohir yang dia punya perusahaan manufaktur apalah gitu yang inkubator kerajinan kreatif untuk anak muda misalnya kayak gitu. Kita datang lalu dia akan menjalankan ide itu, prototipe itu akan diproduksi massal, lalu nama kita ya nggak ada. Kita paling cuma jual putus gitu. Atau mungkin dapat hasil yang nggak seberapa. Tapi itu pun sebetulnya sudah menguntungkan buat kita yang memang tidak bisa mengembangkan kita di bidang bisnisnya. Daripada misalnya idenya, prototipenya nggak jadi barang dan nggak jadi uang juga, yang mending jual ke orang yang bisa menjadikan itu sebagai jualan gitu. Tapi kalau memang kita mau berusaha, ya kita cari partner yang dia paham bisnis, dia bisa menganalisa forecast, bisa menganalisa dan membuat data kenapa penjualan naik, kenapa penjualan turun, bisa melihat kompetitif persaingan peta secara keseluruhan. Nah, orang itu dia tidak bisa membuat produk, tapi dia bisa menjual produk kita dan bisa memarketkannya secara tepat. Termasuk kalau soal bisnis adalah bagaimana kita menentukan harga. Apakah ini harganya mau mahal atau murah, mau diskon 90% atau hanya 20%, itu bukan persoalan, oh ini musim lebaran, kita diskon aja. Oh ini musim sepi, nggak usah didiskon. Nggak seperti itu, sangat-sangat panjang sekali kerja-kerja orang bisnis yang memang wajar kalau kemudian mereka bisa dapat standar gaji yang lebih tinggi dibandingkan orang produk sekalipun gitu ya. Tapi ya balik lagi, ini nanti akan seperti ketika kita mau menerbitkan buku. Ada orang yang sangat pede, lalu dia milih indie publishing. Dia bikin sendiri, bukunya mungkin katakanlah isi bukunya bagus, novelnya bagus. Tapi dia memilih mendesain sendiri, nyetak sendiri, memasarkan sendiri dengan berpikiran, ngapain saya kasih ke penerbit, saya cuma dapat 10%. Mendingan saya cetak sendiri, dapat 100%. Tapi dia tidak paham bahwa dalam ekosistem bisnis buku, di situ bukan cuma soal desain, di situ bukan cuma soal kualitas, tapi juga soal distribusi. Ya mungkin dia tidak bisa menguasai itu. Atau mungkin dia yakin desainnya bagus, tapi karena yang ngedesain satu kepala, ya akhirnya nggak bagus buat pembeli. Tapi kalau dia lempar ke Gramedia atau ke Rene gitu ya, yang memang punya desainer sendiri, itu akan jauh lebih cepat lakunya, lagi lebih cepat viralnya dibanding dia bikin sendiri. Pada akhirnya, dia dapat 10% dari penerbit, tapi 10% kali 1 juta eksemplar. Lalu dibandingkan dengan dia dapat 100% hasil penjualan, tapi yang terjual cuma 50 eksemplar. Tentu itu bukan pilihan yang tepat. Artinya tetap balik lagi, kita fokus kepada kemampuan kita. Kalau memang kita hanya bisa memproduksi, fokus pada produksi, cari orang yang bisa bisnis. Kalau kita bisa bisnis, kita harus menajamkan insting kita untuk mencari produk-produk yang memang bisa dijual. Dan itu semua berlaku termasuk ketika kita berhubungan dengan industri yang besar, existing player, pasti akan sangat senang sekali kalau ada sebuah produk yang bagus, tapi dia tidak mampu menjualnya. Pemain besar akan sangat senang untuk menjual barang itu karena toh dia nggak perlu mikir ide kreatif yang sangat panjang tadi kan. Dia cukup tinggal terima hasilnya lalu dia jual. Mungkin seperti itu, Balap. Makasih, Pak Ijat. Sama-sama. Ayo, Oke, diambil. Haji, udah ada Haji kok. Oh, iya. Mana udah ada ya Allah. moderator. Makin malam ini Haji. Cepat juga Haji keluarin Haji. Kok tahu? Oke, mana dulu Pak?
Ada beberapa teman yang belum komentar ini. Saya kira ada pendapat mungkin pendapat-pendapat yang berbeda dari teman seperti Septia Arafat atau Musyafa Amin, Lutfi Aulia Rahman, ada Gigi Angga, Ali Bahrun. Gimana, ada yang ditanyakan? Ya, saya atau boleh mau disampaikan? Boleh Boleh. sedikit. Siapa tuh? Komentarnya. Tadi saya agak telat mengikutinya, tapi saya lihat tadi gambar-gambar yang di-share, yang di grup DB ya, yang karya ya, betul, Pak. Yang di DB. Jadi sama komentarnya seperti yang disampaikan oleh Bung Iskandar tadi, ini karya yang hebat, tapi kenapa tidak leading? Ya, karyanya bagus, beberapa karya yang saya lihat itu luar biasa, bagus sekali. Tapi kenapa tidak leading gitu? Kenapa tidak sukses? Jadi saya kira kalau yang pengalaman saya berbisnis, memang akan ada namanya 5 tingkatan bisnis ya. Tingkatan bisnis yang paling utama, kedua, ketiga itu memang kita, apalagi bagi pemula yang berbisnis itu memang serakahnya itu muncul. Serakahnya itu muncul, egonya itu tinggi. Nah, baru dia setelah dia jatuh kemudian, baru dia menjadi sufi. Nah, sufi inilah yang pas sebenarnya untuk membangun bisnisnya. Karena dia udah pernah serakah, udah pernah tahu, saya ulangi, udah pernah tahu susahnya nyari uang dan sudah tahu gampangnya nyari uang gitu. Lalu dia jatuh. Nah, setelah jatuh dia baru belajar yang sebenarnya. Nah, dari situlah dia kemudian sadar bahwa dia harus bersinergi, harus kerjasama. Oh, ternyata kekuatan saya adalah desainnya. Ya sudah, desainnya. Tapi kalau sehebat apapun desain Anda, kalau Anda tidak bekerja sama dengan marketing yang hebat, nggak jalan juga. Saya kasih contoh LP3 Istiamin yang sekarang kampus hebat di Jakarta itu, ketika orang lain gulung tikar, dia nambah terus cabangnya. Itu kualitas biasa saja, tapi marketingnya jenius, gitu dia. Marketingnya keren, gitu. Ya kan? Marketingnya keren. Dan rata-rata mereka itu berkelompok. Jadi ada kelompok semacam itu, Istiamin sama LP3 itu saudara, satu grup. Pemiliknya, ya, jadi sehingga mudah menggaji dosen. Nah, jadi usul saya begini, ini karya yang hebat, Saudara Imad ini harus segera menemukan kolaborasi. Jadi lebih baik berbagi daripada Anda bawa sendiri, kejeniusan dibawa mati, lebih baik dinikmati oleh banyak orang, walaupun Anda dapat sedikit tapi berkesinambungan gitu ya. Misalkan kolaborasinya dengan siapa? Ya kamu cari siapa yang bisa nyari modal buat Anda, siapa yang jago marketing buat Anda, buat perusahaan bersama, dan berbagi saham, berbagi kepemilikan. Ya. Atau kalau misalkan bisa aja, misalkan Anda datang ke OKOC, ya, saya bisa fasilitasi Anda ke Bu Ririn, ke Bu Sandiaga Uno, tapi dengan syarat ya harus mau berbagi gitu. Itu intinya. Ya. Bang, maaf Bang, saya bisanya ini gitu. Tapi sebelumnya amankan dulu, proteksi dulu, amankan dulu hak paten Anda, minimal hak paten Anda hakikan dulu, walaupun dihakikan tetap juga masih bisa dibajak, tapi minimal Anda sudah melindungi. Ya, yang kedua, ya hakikan secara spiritual, niatkan secara spiritual untuk kebaikan dan untuk berbagi gitu. Nah, itu usul saya. Kalau Anda sudah miliki itu, mudah-mudahan ini akan booming gitu. Itu satu. Yang kedua, saya lihat kok promosinya kurang ya. Ini karya hebat. Kalau nggak dipromosikan tadi, nggak nonton saya malam ini gitu. Tapi kalaupun nonton sebagai senior saja gitu kan. Ya. Jadi bayangkan saya tinggalkan pekerjaan penting hari ini karena melihat promosinya. Jadi menurut saya itu Anda promosi, hakikan, promosi, dan harus berbagi sukses. Harus berkolaborasi. Ya, harus berkolaborasi. Jangan paksakan sendirian, nanti Anda kecapean. Kalau memang jenius Anda hanya di produksi, ya udah Anda di produksi. Cari partner yang lain.
Nah, nanti boleh japri dengan saya apa yang bisa kita sinergikan. Saya punya grup kami ada punya alumni, punya mahasiswa sekitar 20-an ribu lah yang aktif gitu. Kalau memang bisa asal nggak rusak-rusak seperti kata Bung Iskandar tadi. Ya, sepatunya bisa kita seragamkan. Sepatunya bisa kita seragamkan ya, atau kita bareng-bareng nanti ke Bang Sandi Uno atau siapapun yang kita, atau The Sandals. Kebetulan The Sandals itu alumni LP3I, yang punya The Sandals itu alumni LP3I, dan dari dia saya satu belajar memang bisnis itu antara sukses dengan gagal itu udah sama aja di mata beliau gitu. Itu luar biasa itu. Sampai itu luar biasa, artinya memang benar-benar itulah bisnis. Jadi kalau nanti saya kalau memang bisa produk sepatu saya kira saya tertarik juga minimal untuk mahasiswa saya dan untuk alumni, karena memang LP3I dan Istiami itu orientasi kerja ya, orientasi kerja dan juga orientasi wirausaha. Jadi selamat dan sukses, keren sekali ini ya, selamat dan sukses, dan pastikan ini bermanfaat bagi sebanyak mungkin orang. Terima kasih. Syukran Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sebenarnya yang potensi itu desain wastafel wudunya itu, Matt. Mungkin bisa diredesain supaya nggak ngelanggar hak miliknya pemilik lomba ya. Itu tak pikir kalau di produk massal dan bisa masuk ke hotel-hotel atau masuk ke yang lokasi-lokasi yang high place gitu ya, itu kayaknya bisa masuk itu. Mungkin barangkali Ustadz Ismail bisa mengoneksikan ke Bang Sandiaga Uno, lumayan itu. Coba aja, Met. Sukses lah. Iya, terima kasih. Terima kasih semuanya. Yang lain ada lagi? Gimana? Mas Arif ini sampai jam berapa lagi? Tafadhal, antum. Kalau sudah tidak ada, mungkin kesimpulannya dari siapa ya? Moderator lah. Enggak. Baca Closing juga Imet closing. Ya, untuk mungkin kalimat ringkasan terakhir dari Mas Imaduddin untuk disampaikan ke kita semua, bisa disampaikan secukupnya. Mungkin kalau dari saya apa ya? Saya juga bingung. Tapi mungkin untuk menjawab bertanya nggak? Boleh bertanya dulu nggak? Bentar. Ya. Boleh silakan. Siapa ya? Monggo, Ustaz. Belum dijawab. Ya. Saya mau nanya dulu sama Imet. Kalau dari segi bisnis itu harus ada goal gitu. Cita-citanya Imet itu pengen gimana dulu. Kita dari sana kita tahu dia arahnya kolaborasi sama siapa, kita bisa tahu gitu. Dia pengen bangun pabrik atau apa gitu kan. Atau bangun sebagai konsultan desain, kan kita ngerti gitu kemauan Imet. Jadi kita harus tahu goalnya dia itu apa gitu. Saya pengen tahu Imet goalnya apa dari desain itu. Terima kasih, jadi mungkin juga sekalian lumayan coba menjelaskan ke Pak Diha ya. Jadi sebenarnya saya juga sendiri pengennya lebih ke konsultan sih Pak. Jadi bukan sebagai bisnis, karena saya juga istilahnya udah coba melihat diri, karena mungkin lebih passionnya tuh lebih ke aspek pencarian ide dan pengembangan prototipe, jadi ide baru. Jadi mungkin dalam juga udah ada beberapa proyek yang udah mulai saya jalani. Jadi salah satu jam tangan tadi, yang jam tangan kayu yang gelombang itu merupakan proyek kolaborasi saya sebagai seorang konsultan dengan salah satu brand yang di Bandung. Dan ada sebagai konsultan di proyek desain kemasan juga. Jadi memang saya juga kedepannya memang sudah alhamdulillah juga mulai dijajaki bahwasanya memang kedepannya pengen fokus sebagai seorang konsultan bidang desain. Jadi kan berdasarkan pengalaman tersebut, dan memang mungkin nggak melihat diri saya sebagai seorang pebisnis, karena mungkin tiap orang punya potensinya masing-masing ya, seperti itu sih. Terima kasih.
Ya, kalau anak ngelihat goalnya Imet jadi konsultan, ya bagusnya dia mendirikan corporate konsultan yang membawahi, dia merekrut sebisa mungkin ya ahli-ahli desain. Jadi dia nggak sibuk sendirian, dia cuman kalau asistennya kan ada sebuah corporate, misalkan sebuah pabrik roti mau launching produknya, kemasannya kayak gimana, dia ini aja gitu ke corporate konsultasi ke Imet gitu. Bagus sebenarnya. Soalnya anak pengalaman di daerah kan banyak pabrik kayak pabrik roti, terus pabrik kayak kerudung jilbab yang lagi booming gitu kan, umami kayak gitu. Mereka itu mereka itu butuh seorang konsultan desain gitu, sebuah produk terus bingkis supaya menarik mungkin, jadi kemasannya itu supaya eksklusif, yaitu pasti konsultasinya berarti bercorporate sepenjam Imet ini. Jadi bagus gitu prosesnya menurut Ana gitu. Itu ya inilah kita dukung lah gitu kalau goalnya itu. Jadi nggak bercabang, harus fokus lah intinya gitu. Ya, makasih ya. Terima kasih Pak Dadi JK. Gimana kalimat terakhirnya? Kalimat terakhirnya apa ya? Jadi kalau misalnya ada proyekan, jangan lupa ajakin saya. Itu intermezzo. Tadi istilahnya maksudnya apa ya? Tapi tadi kan kalau misalnya serius untuk seriusnya mungkin kan ini kan tadi judulnya dari yang dikasih Pak Aji kan kreatif dan saya mengasihkan materi tentang bagaimana cara misalnya mengembangkan produk lokal punya desa. Jadi kan saya utarakan beberapa pendekatan yang mungkin ini kan dari saya. Jadi bahwasanya ada banyak potensi yang misalnya bisa kita gali kalau misalnya kita memang benar serius pengen bikin mengembangkan produk lokal yang misalnya pada akhirnya emang tujuannya adalah untuk menyejarahkan bangsa kita. Jadi bukan sekedar gimmick-gimmick politik seperti salah satu kandidat presiden yang kemarin yang katanya mau bikin mobil SMK tapi kan nggak jelas menjadi jadi gimmick. Tapi kalau misalnya kita emang beneran serius ingin mengembangkan produk lokal yang misalnya untuk tujuannya itu jelas ya, ada banyak potensi dan misalnya meskipun banyak tantangan juga ada banyak aspek-aspek yang misalnya mudah juga untuk kita temukan titik temunya, tapi upaya tersebut sangat bisa kalau misalnya kita serius. Inspirasi itu ada banyak di mana-mana dan kita punya modal material alam budaya dan juga modal budaya, modal inspirasi apalagi sangat luas lah, filosofi itu juga kekayaan kebudayaan dan misalkan jadi masih banyak cara untuk menjadi optimis terhadap masa depan membangun produk dalam negeri. Terima kasih. Mohon maaf kalau misalnya banyak kesalahan dan terima kasih juga atas waktunya dan apresiasi teman-teman sangat bermanfaat dan saya berterima kasih. Oke, terima kasih. Itu penutupan dari Mas Imet, Imaduddin Abdurrahman. Kalau dari saya, mohon maaf apabila ada salah. Dan semoga acara seperti ini akan terus berlanjut dan akan ada kolaborasi yang saling bersinergi untuk bersama. Itu saja. Oh iya, udah mau selesai. Oh, oke. Afwan, lana takhor kodim jidan. Ustadz Imam kalau ada tambahan nggak apa-apa, ayo. Iya. Boleh. Ini saya, Ustadz, atau saya tutup forumnya dulu, nanti bebas mungkin gitu. Oh, boleh. Kenapa Aji mau kemana Aji? Mau kemana Aji? Oke, kamar mandi. Ya mungkin untuk forum diskusinya, jika DP Talks-nya saya tutup, nanti boleh obrolan hangat. Ada Ustadz Imam dan lain-lain yang lebih senior dan mumpuni. Kita tutup dengan Alhamdulillah. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.